Halo teman-teman Interisti, jumpa lagi dengan aku Sofi Internona dan Mas Dani di channel YouTube kita Biin Bicara Inter. Oke, untuk pembahasan hari ini aku mau bahas pertandingan pekan ke-8 Inter Milan versus Bologna dan update terbaru ya. Oke, langsung aja. Inter Milan akan menjamu Bologna pada pekan ke-8 Serie A 2023-2024. Pertandingan Inter versus Bologna di Giuseppe Meazza ini akan kick off pada Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Inter selalu menang ya tanpa kebobolan dalam 2 laga terakhirnya. Inter tentu percaya diri menghadapi Bologna. Namun Inter tak boleh meremehkan Bologna sebab tim asuhan Thiago Motta itu tidak terkalahkan dalam 6 laga terakhir mereka. Dalam 4 pertandingan terkini, gawang Bologna bahkan tak sekalipun kebobolan. Ya. Waduh. Gimana nih menurut Mas Dani? Bahaya ini. Menurut saya gini ya, berarti Bologna sangat kuat ya dalam defense-nya atau dalam bertahannya ya. Terbukti selama 4 pertandingan terakhir Bologna clean sheet ya. Itu dimana dia melawan Verona 0-0, melawan Napoli 0-0, melawan Monza 0-0 dan melawan Empoli menang 3-0. Ini menunjukkan bahwa pertahanan Bologna sangat kuat, sangat rapat, dan ini akan menjadi PR ya bagi Simone Inzaghi untuk mempelajari taktik dari pemain-pemain Bologna, di mana Inter harus melakukan serangan dengan cepat dan kedua winger bisa mengobrak-abrik pertahanan Bologna sehingga bisa memetik kemenangan poin penuh di kandang sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya prediksi starting 11 Inter Milan. Seperti biasa Simone Inzaghi menurunkan formasi andalannya yaitu 3-5-2 di mana kiper Yann Sommer, back Pavard, De Vrij, Bastoni, gelandang Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, dan Di Marco, penyerang Lautaro dan Thuram. 5 pertemuan terakhir Bologna 1, Inter 0 di Serie A, Inter 6, Bologna 1 di Serie A, Bologna 2, Inter 1 di Serie A, Inter 6, Bologna 1 di Serie A, dan Bologna 0, Inter 1 di Serie A. Untuk analisa pertandingan gimana nih menurut Mas? Analisa pertandingan menurut aku ya, Inter harus menekan Bologna sejak menit awal pertandingan ya, untuk mencuri gol terlebih dahulu. Setelah itu para pemain Inter mengendalikan pertandingan atau mengontrol pertandingan keseluruhan secara dinamis, di mana ada saatnya bermain terbuka dan ada saatnya bermain secara tertutup. Contohnya pada saat bermain tertutup, seperti biasa Inter membiarkan para pemain Bologna untuk menguasai lini pertahanan Inter. Di saat itulah para back Inter ataupun 3 gelandang Inter menggunakan sistem block press. Setelah bola didapat, maka Inter melakukan counter attack atau serangan balik yang cepat, atau melakukan build up serangan dari belakang seperti biasanya, yaitu Pavard ataupun Bastoni, sampai di tengah lapangan baru Nicolo Barella dan juga Mkhitaryan melakukan umpan terobosan ke depan kepada Lautaro maupun Thuram, dan sehingga bisa mencetak gol berikutnya dan bisa memenangkan pertandingan dan bisa
mendapatkan poin penuh bagi Inter Milan. Oke. Selanjutnya. Lanjut di statistik Inter Milan versus Bologna. Inter selalu menang dengan mencetak minimal 3 gol dalam 3 laga kandang terakhirnya versus Bologna di Serie A. Inter selalu kebobolan 1 gol dalam 3 laga kandang terakhirnya versus Bologna di Serie A. Laga-laga kandang Inter di Serie A musim ini yaitu menang 3 kali seri kosong, kalah 1 kali. Bologna tak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di Serie A, yaitu menang 2 kali seri 4 kali, kalah kosong. Bologna selalu clean sheet dalam 4 laga terakhirnya di Serie A. Dan laga-laga tandang Bologna di Serie A musim ini yaitu menang kosong seri 3 kali, kalah kosong. Untuk prediksi skornya mudah-mudahan Inter menang 2-0 ya. Gimana nih menurut Mas? Ya, 2-0. Oke, sama ya. Ya, sama. Babak pertama. Sehati. Babak pertama kalau bisa Inter unggul 1 dan babak kedua 1 gol lagi. Jadi pas 2 gol untuk Inter Milan. Oke. Selanjutnya berita update terbaru ya. Simone Inzaghi pelatih dengan presentasi kemenangan tertinggi sepanjang sejarah Inter. Untuk pelatih yang melatih Inter 2 tahun atau lebih, Simone Inzaghi adalah raja untuk rekor presentasi kemenangan tertinggi sepanjang sejarah Inter ya. Di mana yang pertama Simone Inzaghi 64,41%, kedua Antonio Conte 62,75%, ketiga Jose Mourinho 62,3%, dan keempat Luigi Simoni dengan 61,64%. Sumber dari Opta. Ini menurut aku sejarah ya bagi Inter, di mana Simone Inzaghi meraih persentase kemenangan tertinggi ya dalam sejarahnya, bahkan mampu melampaui Jose Mourinho di era triple winner, dan juga melampaui Antonio Conte ketika mendapatkan Scudetto ya di 2019-2020. Ini ada hal yang unik ya di Inter Milan ya untuk pelatih ya, di mana pelatih yang melatih Inter Milan itu sepanjang sejarah tidak lebih dari 2 musim ya melatih Inter ya. Hanya 2 pelatih ya kayaknya, itu Simone Inzaghi dan Roberto Mancini ya, di mana Roberto Mancini itu dulu melatih Inter di 2005, 2006, 2007 dan 2008. Untuk Inzaghi sendiri ini berkembang sangat baik ya, karena dia sudah 3 musim. Dan jika tahun depan masih diperpanjang lagi berarti 4 musim, dan ini akan menambah tren positif kemenangan dan akan menambah persentase kemenangan semakin banyak. Menurut aku ini ada perubahan dalam manajemen Inter ya, yang biasanya Inter itu mengganti pelatih setiap 2 musim, dan ini melebihi 2 musim, berarti kerja dari Opa Marotta dan Piero Aurelio untuk jangka panjang untuk Inter semakin bagus ya. Contohnya seperti di Premier League itu seperti MU ya, ketika di zamannya Sir Alex Ferguson itu bertahun-tahun Sir Alex Ferguson itu melatih MU, dan ini mungkin yang akan diterapkan kepada Inter ya, di mana Pak Opa Marotta dan juga Piero Aurelio menginginkan Inzaghi untuk terus bertahan di Inter untuk jangka panjang, dan setiap tahunnya itu untuk selalu memberikan gelar kepada Inter. Dan tentunya tahun ini adalah gelar Scudetto yang harus dimenangkan oleh Simone Inzaghi. Oke, lanjut. Selanjutnya Inter Milan dikabarkan tak lagi berniat menjual Denzel Dumfries. Sebaliknya manajemen Nerazzurri siap memulai negosiasi kontrak barunya.
Dumfries telah berkontribusi dengan mencetak 2 gol dan menyumbangkan 3 assist dalam 8 laga di semua kompetisi. Ya, untuk Dumfries ini sangat berkembang pesat ya, dimana untuk musim ini ya di 7 kali bermain di Serie A dan 2 kali di Liga Champions dia sudah setidaknya mencetak 2 gol dan 3 assist. Ini sangat berkembang pesat dan sudah sangat menyatu dengan tim. Terlebih dia pada waktu pertandingan nasional ya, itu memperkuat Belanda, dia juga dalam satu pertandingan bisa memberikan 3 assist sekaligus. Dan ini kabar yang baik buat Inter, dan jika Inter menjual Denzel Dumfries akan sangat merugikan karena akan menjadi lemah di sisi kanan. Lini serang Inter akan lemah dan kalau mencari penggantinya pun akan beradaptasi kembali. Jadi Dumfries menurut aku patut dipertahankan. Ya, Oke. Selanjutnya Inter bergerak cepat untuk memperbaharui kontrak beberapa pemain, di mana yang pertama ingin menutup perpanjangan kontrak Di Marco pada akhir tahun ini ya. Gaji akan dinaikkan 2 kali lipat dari 2 juta euro menjadi 4 juta euro. Yang kedua, Dumfries juga akan diperpanjang dari tahun 2025 hingga tahun 2027 dengan gaji yang sama sebesar 4 juta euro. Yang ketiga, kontrak Mkhitaryan akan diperpanjang 1 tahun lagi hingga 2025 dengan opsi 2026 gaji sama. Menurut aku sangat setuju ya jika 3 pemain ini diperpanjang kontraknya ya. Untuk Di Marco dari gaji 2 juta naik ke 4 juta. Ini sangat sesuai ya dengan kontribusinya di lapangan ya, di mana Di Marco sangat on fire pada musim ini. Dan Inter juga harus waspada ya, terutama manajemen, karena ada sumber lain yaitu dari Real Madrid menginginkan Di Marco, bukan hanya dari Real Madrid juga, ada Manchester City dan juga ada Chelsea. Di mana Inter harus bergerak cepat. Tetapi Inter memiliki keunggulan ya, di mana Di Marco ini adalah seorang interista atau interisti sejak kecil ya, pasti dia tetap menginginkan bertahan di Inter, tetapi dengan gaji yang sesuai dengan kapabilitasnya. Sementara untuk Mkhitaryan ini layak ya dipertahankan 1 tahun ya menurut aku. Dalam beberapa pertandingan terakhir ini dia selalu dipasang 90 menit full ya, padahal umurnya sudah 34 tahun. Mungkin karena ini juga pemain kesayangan ya dari Simone Inzaghi. Malah yang dia harus diganti, dia tidak diganti ya. Selalu Barella yang diganti, selalu Hakan, tapi Mkhitaryan selalu tetap bermain full. Melihat kualitas permainannya di lapangan, saya kira dia pantas untuk diperpanjang diperpanjang 1 tahun dan juga dipertahankan. Oke. Selanjutnya, selama beberapa hari terakhir ini Inter telah bekerja sama dengan Kolombia untuk meminta agar Cuadrado tetap berada di Italia agar ia dapat terus memulihkan cederanya yang rentan kambuh ya. Dengan demikian Inzaghi bisa bekerja sama dengan Cuadrado dengan tenang di Appiano Gentil untuk mencari performa terbaiknya tanpa resiko. Ya, menurut aku untuk Cuadrado ini ya, semenjak dia di pertandingan nasional ya, dia cedera, dia balik ke Milan, dia melewatkan 5 pertandingan ya, melawan Milan, melawan Empoli, Sassuolo, Salernitana, dan di UCL dengan Benfica. Ini jika Cuadrado tetap mengikuti pertandingan nasional, jeda internasional ini sangat merugikan bagi Inter. Nanti takutnya sampai di Kolombia dia cedera lagi. Jadi ini keputusan yang tepat bagi manajemen untuk menahan Cuadrado tetap di Milan supaya dia bisa fit, bisa fresh untuk pertandingan setelah jeda internasional.
terutama nanti untuk menghadapi AS Roma. Oke, makasih. Selanjutnya Marotta dan Ausilio sedang mengamati perkembangan situasi Gianluigi Donnarumma yang dikabarkan ingin kembali ke Italia dan siap untuk menurunkan gajinya. Wah, ini berita news ya, berita baru ya, dimana kabarnya Donnarumma ini tidak betah di PSG ya, dia ingin balik ke Italia. Permasalahannya adalah gajinya yang tinggi ya, kayaknya di PSG dia digaji 8 sampai 9 juta euro. Nah, di Italia gaji UMR di Italia ini minimal ya paling enggak ya 3 sampai 4 juta euro lah untuk sebuah kiper gitu. Jika Donnarumma masuk ke skuad Inter, maka akan menambah para pemain-pemain Italia di starting 11 di Inter Milan ya, di mana ada beberapa pemain dari timnas Italia ya, seperti Bastoni, Acerbi, Darmian, Di Marco, Barella, Fratesi. Nah, jadi jika Donnarumma masuk maka akan sangat komplit ya, ada banyak pemain-pemain Italia yang berada di Inter Milan. Aku setuju sih Donnarumma, karena Donnarumma saat ini menjadi salah satu kiper terbaik di Italia ya. Dia juga salah satu kiper nomor 1 sekarang di Italia. Oke, baik, sekian dulu konten hari ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Subscribe juga channel aku Sophie Internona. Follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sophie Internona. Follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sophie Internona. Oke. Dadah. Forza Inter sempre.